Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Nur Cahyo dari Universitas Yasin Madani dengan NIM 23050900 dengan mata kuliah Desain UI UX. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan design thinking. Sebelum itu, mari kita kenalkan apa itu design thinking itu sendiri. Design thinking adalah sebuah proses interaktif non-linear yang berguna untuk memuji asumsi, memahami user, membuat solusi yang inovatif, dan mendefinisikan sebuah masalah. Ada 5 tahap design thinking, yaitu empathis, defense, ideated, prototype, dan test. Yang pertama, empathis adalah tahapan pertama yang paling penting, karena pada tahap ini kamu harus memiliki pemahaman untuk apa yang user butuhkan, agar kedepannya kamu tahu apa yang diperbaiki atau dikembangkan. Kamu perlu berempati dengan user dan posisikan mereka menjadi mereka. Dengan begitu kamu akan mudah untuk merasakan apa yang jadi kendala mereka. Pada tahapan ini dilarang untuk berasumsi, karena nantinya bisa proses ini akan bias kepada keinginan kamu. Yang kedua adalah defense. Setelah melewati tahapan empatis, selanjutnya kamu akan masuk tahap defense. Kali ini kamu akan memulai mengelompokkan informasi yang telah diterima ke dalam jenis yang sama. Kamu diminta untuk mendefinisikan masalah yang ada dan mencari inti dari permasalahan tersebut. Gunakan informasi yang kamu terima sebaik mungkin dan analisa identifikasi dan untuk mudah dipahami. Yang ketiga yaitu edit. Pada tahap ini, tim mulai menghasilkan berbagai ide kreatif tanpa batas. Semua ide diterima dan dikumpulkan melalui brainstorming atau teknik kreatif lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari sebanyak mungkin alternatif solusi sebelum menentukan mana yang paling efektif dan sesuai. Selanjutnya ada prototype. Seperti namanya, prototype berarti kamu sudah memulai untuk eksperimen mengembangkan beberapa produk ini. Implementasikan ide yang telah kamu diskusikan sebelumnya. Perlu ingat, buatlah prototipe yang sederhana saja agar user memiliki gambaran seperti apa sebelum nanti akan diuji lagi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tes. Memasuki tahap uji berarti desain prototipe kamu diuji oleh desainer, karena mungkin tidak semua ide bisa diimplementasikan dalam desain. Selain itu, tahap ini juga akan menguji keberhasilan prototipe tersebut. Pengujian ini akan melibatkan user agar mendapatkan hasil yang valid. Jangan lupa untuk menguji lebih dari satu user. Jadi bisa lebih dari 2 akan lebih baik, atau mungkin lebih banyak, mungkin lebih baik lagi. Yaitu dari karakteristik dari design thinking, yaitu hand-on. Karakteristik berikutnya adalah hand-on. Karakteristik ini dimana sebuah produk digital akan melewati tahapan untuk diuji coba terlebih dahulu. Yang kedua yaitu people counter design thinking, akan selalu mengedepankan kebutuhan dari usernya. Maka dari itu, tahapan pertama dari design thinking adalah memahami identifikasi masalah usernya. Selanjutnya adalah high creative ide. Yang kreatif dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Dengan kreativitas, kita bisa mencari solusi yang out of the box dengan tujuan terpenuhi kebutuhan user. Yang terakhir yaitu interaktif dalam melakukan design thinking. Kita akan selalu mencari permasalahan awalnya. Untuk menghadirkan solusi, kita pasti perlu berkali-kali mendesain untuk melakukan implementasi dan produksi dari itu sendiri. Manfaat dari design thinking yaitu menghadirkan produk yang bisa menjadi solusi user seperti kita. Tahu design thinking memang difokuskan untuk user, maka dari itu kamu berpotensi untuk bisa menghadirkan produk yang optimal dan menjadi solusi untuk user.
Selanjutnya, sebagai sarana untuk menghubungkan tujuan bisnis dengan karyawan, percaya atau tidak, design thinking bisa meningkatkan return of investment atau ROI. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan maupun dari kata perbuatan atau mungkin dari penjelasannya kurang paham, mohon maaf. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.